Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadi Cibeet. Di video kali ini saya akan melanjutkan kisah yang berjudul Susuk Virgin. Cerita ini ditulis oleh Nilam Cayo. Jika kalian ingin membacanya secara langsung, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Dan buat kalian yang punya cerita ingin saya bacakan, silahkan kirim lewat email atau WhatsApp admin yang ada di deskripsi. Sebelum lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, mari bantu klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan kalau kalian suka dengan cerita yang saya bagikan, silahkan klik tombol like-nya dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya. Agar kalian tidak penasaran, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Setelah pembicaraan kedua belah pihak tentang kelanjutan hubungan Abdi dan Wida, pagi itu pemuda ganteng dan tinggi itu sudah mendatangi rumah calon istrinya. "Kita berangkat sekarang?" Abdi bertanya dengan wajah cerah, secerah baju kemeja yang dia pakai. Wida terlihat kaku dan malu-malu. Abdi sudah di depan pintu saat langit belum terkupas kabutnya oleh bias mentari. Embun pun masih menempel di ujung rerumpunan. Tetapi demi pujaan hati yang sebentar lagi akan halal baginya, Abdi tidak peduli hawa dingin membuat persendiannya menggigil. Dan tentu saja membuat Wida grogi karena dia baru saja bangun. Setelah ditetapkan hari pernikahan mereka, hari ini Abdi dan Wida akan ke kota untuk membeli perlengkapan nikah yang mereka perlukan. Untung saja ayah Abdi mau meminjamkan sepeda motor tua miliknya. Jika tidak, mereka tentu harus naik angkutan umum ke kota yang beranjak 30 km dari kampung mereka. Wida tersenyum malu, sebab tidak akan menyangka laki-laki pujaan hati datang di saat dia belum mandi, dan berkemas adik ketakutan dalam hati. Jangan-jangan Abdi jijik melihatnya kusut kayak begini. Baju yang dipakainya lusuh dan penuh tambalan. "Kok pagi sekali, Mas? Wida kan belum mandi." Senyum kikuk terlihat sekali di wajahnya yang belum berbedak sama sekali. Bibirnya juga terlihat sangat kering. Maklumlah, panas mentari selama dia belum dipingit membuat kulitnya kasar dan kusam. Tetapi di mata Abdi tetap menarik dan cantik. Baginya Wida tak ubah bidadari yang sengaja diciptakan Tuhan menjadi pendampingnya. Tidak mandi pun terlihat cantik kok. Senyum menggoda dia lemparkan ke Wida yang segera mencubit lengan lelaki itu manja. Emas, Wida bau." Tepisnya lirih. Wajah malu-malunya membuat Abdi semakin berani merayu. Bagi laki-laki itu, asal bisa melihat Wida, dia mau melakukan apa saja, termasuk menunggunya mandi dan berkemas. Bau juga tetap Mas cinta, dan tunggu sampai saatnya tiba. Abdi mengedipkan sebelah matanya. Suara deheman Irman membuat keduanya menghentikan gurauannya. Wida meminta bapaknya menemani Abdi sampai dia selesai mandi dan berkemas. "Masuk, Nak." Irman mempersilahkan Abdi masuk dan duduk di kursi ruang tengah rumah mereka. Meski sedikit merinding saat melihat kamar Wida yang terbuka sedikit, tetapi laki-laki itu tetap hangat melayani calon mertuanya berbincang yang ditemani secangkir kopi panas dan sepiring goreng ubi. "Jangan terlalu malam pulangnya," Irman berpesan sambil mengunyah ubi yang baru saja digigit dengan gigitannya yang kehitaman. "Iya, Pak. Kami akan segera pulang jika semuanya sudah selesai." Abdi pun ikut menikmati potongan goreng ubi yang masih hangat tersebut. Sebenarnya calon pengantin baru itu tidak boleh jalan jauh-jauh, Pak Mali. Irman membuat Abdi mengernyitkan alis. "Masa sih, Pak? Kata orang tua sih begitu. Makanya kalau bawa motor jangan ngebut-ngebut." Ternyata Wati sudah berdiri di samping suaminya.
Wanita berwajah gelap itu tersenyum tipis. Sama seperti Wida, baju yang dia kenakan sudah lusuh dan penuh tambalan. Hati Abdi tiba-tiba terserang haru. Ternyata hidup Wida sangat sulit. Tetapi dia tidak malu bekerja sebagai petani. Walaupun dia masih remaja, bahagianya bisa memiliki istri yang bisa memahami kesulitan orang tuanya. Dan mungkin kesulitan keluarga mereka kelak. Abdi yakin, awal pernikahan mereka pasti akan berat. Sebab ibunya memang sudah memutuskan tidak akan memberi modal usaha. Dia hanya mau membiayai pernikahannya Abdi. Lalu pemuda itu harus bisa menghidupi istrinya sendiri tanpa menandahkan tangan pada kedua orang tua lagi. Bukankah begitu cara mendidik seorang pria menjadi tangguh? Meletakkan tanggung jawab di pundaknya, sebab berani berbuat harus berani memikul akibatnya. Kalau terus dimanja dan dimodali, Abdi tidak akan tahu bagaimana beratnya tanggungan seorang kepala keluarga. Kok malah bengong? Ayo makan ubinya. Hanya itu yang ada, ucap perempuan itu pelan dan ramah. Ini pun sudah lebih dari cukup, Bu. Abdi berbahasa basi dan berusaha bersikap santun pada kedua orang tua Wida. Sejenak hening melingkupi ruang kecil tersebut. Dada Abdi tiba-tiba bergemuruh melihat Wida yang melintas masuk ke dalam kamarnya. Tubuh gadis itu hanya dibalut handuk. Leher dan dadanya terbuka, begitu juga pahanya yang legam. Tetapi bagi Abdi itu sudah satu sedekah yang luar biasa diberikan Wida untuknya. Pemuda tampan itu meneguk ludah, sudah terbayang dalam kepalanya melewati malam bersama pujaan hatinya. Rambut Wida yang basah di bagian tengkuk membuat Abdi berimajinasi. Tapi tidak lama, Irman menyuruhnya meminum kopi. Mungkin lelaki itu tahu apa yang sedang dibayangkan calon menantunya barusan. Iya Pak. Dia tersenyum gugup. Belum saatnya, lanjut Irman dengan wajah datar. Abdi semakin salah tingkah. Kenapa aku tidak bisa menahan hasrat ini? Gumamnya dalam hati. Abdi segera membuang wajah, membuang rasa malu dengan tidak menatap laki-laki tua berkumis tebal itu. Namun, di saat dia melihat ke halaman depan, ada seseorang yang seakan memperhatikan perbincangan mereka. Hanya sekilas, lalu raib entah kemana. Abdi bergidik, kulitnya meremang, tapi dia tidak berani bertanya pada kedua orang tua Wida. Takut malah dianggap tidak sopan. Abdi menarik napas dalam-dalam, menenangkan dadanya yang bergemuruh hebat. Duduknya jangan begitu, nanti aku disangka tukang ojek. Abdi menatap Wida mesra. Gemuruh di dada gadis itu membuat wajahnya merona. Tadinya dia merasa malu jika duduk rapat dengan Abdi di sadel belakang. Tetapi karena diminta pemuda itu duduk seperti laki-laki, Wida akhirnya mau juga. Tangannya melingkar ya. Abdi kembali membuat darah Wida berdesir. Harum rambut pemuda itu memenuhi rongga pernapasan. Bagai aroma terapi yang menenangkan dan mampu membuat imajinasi liar dalam kepala Wida. Dia menggigit bibir, menahan gelora yang membuatnya seperti melayang. Lama sekali waktu itu datang, keluhnya dalam hati. Aku malu mas. Wida masih berusaha lugu, walau sebenarnya dalam hati dia ingin sekali memeluk pemuda itu dari belakang. Menyandarkan kepala ke bahunya yang kekar, atau sekadar merasakan denyut indah dalam dada ketika kulit mereka bersentuhan. Kenapa malu toh? Sebentar lagi kita akan menikah. Aku aja bangga bisa mendapatkan kamu. Abdi meraih tangan Wida, lalu meletakkan di pinggangnya. Wida terlihat kaku, tetapi sebenarnya dia senang sekali diperlakukan demikian oleh laki-laki tinggi dan tegap yang mulai menjalankan motornya. Aku hanya tidak mau orang-orang mengolok kamu mas. Masa laki-laki ganteng seperti kamu mau sama aku? Wida mengeraskan suaranya, sebab bunyi mesin motor Abdi terlalu keras
melawan suara gadis itu. Aku bangga, Wid. Jarang ada perempuan seperti kamu di dunia ini. Kamu anugerah bagiku. Aku mohon jangan berkata seperti itu lagi. Abdi menoleh ke kaca spion, melihat bayangan wajah Wida yang masih malu-malu kucing. Wida menyadarkan kepalanya ke pundak Abdi. Lelaki itu tersenyum, lalu membelai kepala Wida lembut. Ada getaran yang memanas saat jemari pemuda itu menyentuh rambutnya yang tergerai. Wajah Wida merona, panas dalam dada mengalahkan panasnya sinar matahari yang mulai memecah kabut. Ada rasa aneh yang membuatnya merasa bahagia bisa berdekatan dengan pemuda itu. Satu hal yang mungkin tidak pernah dia sangka sama sekali. Bisa menjadi orang terpenting dalam kehidupan Abdi. Walau dengan jalan yang tidak baik, tetapi Wida tidak menyesal telah melakukan itu semua. Abdi kini benar-benar telah terjerat asmara susuk yang dipasang balasmi di keningnya. Tidak akan ada wanita lain yang akan terlihat menarik di matanya selain Wida. Gadis itu semakin memperkuat pegangan tangannya di perut Abdi. Apalagi ketika motor mereka melewati tanjakan. Bunyi raungan mesin tak mampu mengalahkan melodi indah di hati keduanya. Gelak tawa tak henti keluar dari bibir mereka saat kulit mereka bersentuhan, atau tubuh Wida terdorong ke punggung Abdi karena tiba-tiba saja pemuda itu menginjak rem. Dunia ini seakan hanya mereka yang punya, yang lain hanya numpang. Begitulah gambaran kebahagiaan Abdi dan Wida saat bisa berduaan di atas motor tua bapaknya. Hampir mendekati pusat perbelanjaan di kota tersebut, Abdi membelokkan motornya ke warung makan. Kita makan dulu, kamu pasti lapar kan? Setelah memarkirkan motor, Abdi meraih tangan Wida. Tidak ada rasa malu di hatinya menggandeng gadis itu. Walau banyak mata yang menatap heran, pemudanya tak ubah artis Korea, matanya sipit, hidungnya mancung, dan berkulit putih. Sedangkan Wida tingginya saja tidak sampai 150 cm, kulitnya hitam legam, dan wajah pun pas-pasan. Mas, aku malu. Wida berusaha melepaskan genggaman tangan pemuda itu. Malu kenapa? Gak usah pikirkan tatapan orang-orang. Yang menjalani hubungan ini kan kita, bukan mereka. Abdi semakin mempererat genggaman tangannya. Setelah mendapatkan kursi untuk duduk, Abdi memesan 2 piring nasi remas. Kamu mau makan pakai apa? Terserah mas aja. Ini kelebihan kamu, Wid. Penurut sama suami. Abdi pura-pura bego. Belum jadi, mas. Masih 2 minggu lagi. Wida tersenyum malu. Kalau saja orang tua kita mau menikahkan sekarang. Sudah kulahap kamu. Abdi merungkuk sambil berbisik. Tak lupa memberi Wida kedipan nakal. Gadis itu tersipu. Sebentar ya, mas pesan nasinya. Abdi berjalan menuju tempat memesan nasi. Walau hanya kedai biasa, segala macam masakan ada di sana. Pemuda itu memesan 2 nasi remas dengan ayam goreng, ditambahkan 2 gelas teh panas. Saat dia hendak kembali ke meja, seorang remaja putri berjilbab dengan 3 orang temannya mendesak masuk. Aduh, maaf. Gadis itu mengusap mata kakinya yang tersendak ke meja kasir. Setelah berdiri, remaja itu melebarkan mata. Mas Abdi, kapan pulang? Abdi salah tingkah, dia takut Wida cemburu. Remaja berjilbab pink itu adalah Nurul, anak Haji Naim yang kabarnya akan dijodohkan padanya. Nurul memang menatap di kota ini. Dia sekolah di sebuah SMA favorit. Abdi gusar, kenapa dia sampai bertemu anak ini? Sudah hampir 2 minggu, dek. Mau beli nasi juga? Abdi bertanya dengan nada datar. Iya mas, mas sama siapa? Bude dan Pak De mana? Nurul celangak celinguk. Abdi serba salah. Apa dia harus berterus terang pada Nurul? Sementara dia takut bermasalah dengan ayah gadis cantik dan lembut di depannya. Jika tidak terus terang, Wida pasti akan marah. Abdi menarik napas panjang.
Kali ini dia memang bagai makan buah si malakama. Sekian dulu cerita kali ini. Subscribe dulu buat yang belum dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Saya Hadi pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.